Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Terutami. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya ingin mempresentasikan layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi SDN Paseban 06 Pagi. Bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada yang pertama latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama latar belakang. Di dalam latar belakang ada pendidikan. Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif meningkatkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, memiliki kepribadian yang cerdas, akhlak mulia, berperilaku baik sesuai dengan ajaran tuntunan Al-Quran dan hadis, serta memiliki keterampilan yang lebih dari orang pada umumnya. Selanjutnya, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dipergunakan untuk mendeskripsikan anak-anak berkelainan, penyandang hambatan atau cacat ke dalam program-program sekolah. Tujuan dari inklusi sendiri adalah memberikan pendidikan pada siswa yang berkebutuhan khusus dan melibatkan siswa yang memiliki hambatan terhadap kehidupan di sekolah secara menyeluruh. Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan pada sekolah-sekolah reguler. Biasanya, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak normal lainnya di dalam kelas dengan guru yang sama. Yang membedakan adalah adanya guru pembimbing khusus yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan GPK. Selanjutnya, sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi salah satunya adalah SDN Paseban 06 Pagi, karena SDN Paseban 06 Pagi percaya bahwa setiap individu memiliki keunikan sendiri sehingga dia mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi dirinya sendiri dan menggapai prestasi yang setinggi-tingginya. SDN Paseban 06 Pagi Jakarta Pusat melaksanakan pendidikan yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya karena SDN Paseban 06 Pagi menampung dan menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah melakukan berbagai inovasi agar anak yang berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran secara baik, yakni dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa-siswa normal lainnya. Yang terakhir adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya peningkatan layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi SDN Paseban 06 Pagi. Yang kedua, apakah upaya peningkatan layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi SDN Paseban 06 Pagi bisa diterapkan? Yang ketiga, bagaimana evaluasi upaya peningkatan layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi Sekolah Dasar Negeri Paseban 06 Pagi yang dilakukan guru kelas dan guru pembimbing khusus? Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Saya akan menjelaskan manfaat teoritis terlebih dahulu. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan menambah wawasan mengenai layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus dan dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pendidikan dan memperkuat wacana untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terutama pada proses pembelajaran. Selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama bagi sekolah. Sebagai bahan masukan bagi Sekolah Dasar Negeri Paseban 06 Pagi untuk memperbaiki layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagi guru sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan proses kegiatan bimbingan layanan belajar di kelas, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan menambah wawasan mengenai layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus. Bab 2, kajian teori. Di dalam kajian teori membahas yang pertama, konsep pelayanan bimbingan belajar di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah salah satu bentuk layanan bimbingan yang sangat penting dilakukan di sekolah. Bimbingan belajar adalah layanan yang membuat siswa mengembangkan dirinya
berdampingan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Tujuan bimbingan dinyatakan sebagai bantuan yang diberikan anak agar anak tersebut yang pertama dapat mengerti akan dirinya dan lingkungannya. Mengerti diri meliputi pengenalan kemampuan, minat dan bakat khusus, cita-cita dan nilai-nilai hidup yang dimiliki untuk perkembangan dirinya. Yang kedua, dapat memilih, memutuskan, dan merencanakan hidupnya secara bijaksana baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan sosial pribadi. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan dan kesanggupan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana dan memberikan bantuan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk atau sikap hidup yang menjadi sumber timbulnya masalah. Yang terakhir adalah ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan sangat memerlukan pelayanan yang eksklusif, berbeda dengan anak lainnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam proses belajar dan perkembangan. Maka dari itu, mereka sangat memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan yang bersifat permanen dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik secara permanen maupun temporer, memiliki perkembangan serta hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan yang dialami oleh setiap anak biasanya itu disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor dari anak sendiri. Yang ketiga, kombinasi antara faktor dalam diri anak dan faktor lingkungan. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus permanen meliputi yang pertama, tunanetra. Anak dengan gangguan penglihatan terdiri dari dua, yaitu anak kurang awas atau disebut dengan low vision, dan anak tunanetra total disebut dengan totality blind. Anak dengan gangguan selanjutnya tunarunggu atau anak dengan gangguan pendengaran dan bicara. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara terdiri dari dua macam, yaitu anak kurang dengar disebut hard of hearing dan anak tuli atau deaf. Selanjutnya tunadaksa. Anak dengan gangguan anggota gerak terdiri dari dua macam, yaitu anak layu anggota gerak tubuh atau polio, atau anak dengan gangguan fungsi syaraf otak atau cerebral palsy. Dan yang keempat ada anak lamban belajar. Slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal. Anak dengan berkebutuhan khusus ini sangat memerlukan waktu lebih lama dan mengerjakan tugas akademik dibanding dengan anak normal pada umumnya. Yang kelima, anak autis. Anak autis merupakan gangguan perkembangan anak pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Dan yang terakhir adalah Down syndrome. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya normalitas perkembangan kromosom. Kemampuan kognitif pada anak cacat mental mengalami kelainan seperti kurang dapat mengadakan hubungan sebab akibat, sehingga penampilan sangat berbeda dengan anak normal pada umumnya. Selanjutnya, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ciri-ciri tunanetra. Yang pertama, kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang kedua, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang ketiga, sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan. Dan yang keempat, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Dan yang kelima, bagian bola mata hitam berwarna keruh. Dan yang keenam, tidak mampu melihat. Selanjutnya, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus tunarunggu.
Yang pertama, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Yang kedua, banyak perhatian terhadap getaran. Yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bahasa. Yang keempat, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara. Yang kelima, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Dan yang keenam adalah kurang dan tidak tanggap dalam diajak bicara. Selanjutnya, ciri-ciri tunagrahita. Yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau kepala terlalu besar. Yang kedua, tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai usia. Yang ketiga, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan. Dan yang keempat, kondisi gerak kurang atau gerak sering tidak terkendali. Selanjutnya, tunadaksa. Ciri-ciri tunadaksa. Yang pertama, dari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang kedua, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang ketiga, terdapat cacat pada anggota gerak. Yang keempat, kesulitan dalam gerak, tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang kelima, anggota gerak kaku, layu, lemah, atau bahkan lumpuh. Yang selanjutnya adalah tunalaras. Ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama, cenderung membangkang. Yang kedua, mudah terangsang emosi atau mudah marah. Yang ketiga, sering bertindak melanggar norma sosial atau melanggar norma susila dan norma hukum. Yang keempat, sering melakukan tindak agresif, merusak, atau mengganggu. Dan yang kelima, cenderung prestasi belajar dan motivasi rendah atau sering bolos sekolah. Dan yang terakhir, ciri-ciri anak lamban belajar adalah yang pertama, rata-rata prestasi belajarnya rendah, kurang dari 6. Yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman lainnya. Yang ketiga, daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Dan yang keempat, pernah tidak naik kelas. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar yang pertama, strategi pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar mempunyai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi yang dapat dipilih oleh guru dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran ini, untuk anak berkebutuhan khusus merupakan perpaduan metode yang harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, serta kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, media pembelajaran, alat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran sama seperti strategi dan metode pembelajaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, materi pembelajaran pada kelas inklusi menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas atau sekolah reguler lainnya. Penggunaan kurikulum di sini adalah penggunaan standar dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang sama dengan sekolah umum yang diterbitkan oleh BNSP. Walaupun masih menggunakan kurikulum yang sama, namun dalam pelaksanaannya, anak berkebutuhan khusus menerapkan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan kepada siswa lainnya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Di dalam alur penelitian ada pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penyajian data, analisis data, dan pembahasan, verifikasi data, saran, dan rekomendasi. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, Sekolah Dasar Negeri Paseban 06 Pagi. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan mengetahui apakah layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Paseban 06 Pagi dapat digunakan. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan dan mengetahui apakah ada perubahan dalam evaluasi layanan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi Sekolah Dasar Negeri Paseban 06 Pagi. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Paseban 06 Pagi, Jakarta Pusat. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, metode dan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Selanjutnya, data dan sumber data. Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, contohnya seperti dokumen dan lainnya. Selanjutnya, teknik dan sumber pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, yang kedua, metode wawancara, yang ketiga, metode dokumentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.